Ini saya menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi. Yang harus kita rubah adalah mindset kita. Mindset kita bagaimana kita membuang sampah atau mengolah sampah dari hulunya. Jadi harus diselesaikan itu dari hulunya. Hilir mah gampang, orang tinggal memindahkan doang, ngebuang sampah, nyampe ke hilirnya. Tapi kalau misalnya kita merubah mindset kita terkait dengan pengolahan sampah, kita bisa mereduce atau mengurangi jumlah hasil sampah yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Mari kita jaga Bekasi. Kita jaga Bekasi, kita jaga sama-sama karena Bekasi adalah rumah kita, milik kita. Bekasi dibangun oleh para pejuang, founding father Kota Bekasi yang sudah membangun Kota Bekasi dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Dan saat ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaga Kota Bekasi, membangun Kota Bekasi, melindungi Kota Bekasi sama-sama. Kita merasakan bagaimana jerih payahnya sehingga nantinya Kota Bekasi itu menjadi kota yang bahagia warganya, nyaman ditinggali, dan juga maju kotanya, insya Allah. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lejebua, di acara Sekaranglah Waktunya. Hari ini saya ada di ruang podcast DPRD Kota Bekasi bersama dengan anggota DPRD di Kota Bekasi, Bang Latur Harhari. Latu Harhari. Latu Harhari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Pak Otto ya? Ya. Pak Otto. Alhamdulillah baik, Pak Otto. Luar biasa, Bang Latu ini periode kedua, ya, mulai dari 2009, 2019 kita. 2019 ya, sampai dengan 2024 dan disambung lagi sampai dengan 2025. Luar biasa sekali, sudah 2 periode. Bang Latu ini sebagai Ketua Komisi 2 di DPRD Kota Bekasi yang membidangi infrastruktur juga tata ruang, ya, dan beliau dari Dapil 4, ya, itu meliputi Kecamatan Jati Asih, Jati Sampurna, dan juga Pondok Melati. Ya, Pondok Melati. Ya. Pagi hari ini kita berdiskusi tentang fasilitas infrastruktur di Kota Bekasi dan juga dengan tata ruang. Bang Latu, kalau kita melihat bahwa salah satu tanda kemajuan sebuah kota itu pasti bicara tentang bangunan-bangunan dan gedung-gedung. Tapi kita melihat tentang fasilitas umum lah yang ada di Kota Bekasi. Fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan di Kota Bekasi. Menurut Bang Latu, apakah di Kota Bekasi sudah memadai semua fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan ini? Baik, terima kasih Pak Otto. Ini menarik. Tadi disampaikan perkenalan oleh Pak Otto ya. Kita memang di Komisi 2 mempunyai tupoksi terkait dengan infrastruktur, ya, tata ruang, dan juga lingkungan hidup. Nah, beberapa tupoksi yang memang ada di Komisi 2, ini yang menjadi pengawasan kami sebagai anggota DPRD, apalagi kami atau saya diamanahkan menjadi Ketua Komisi 2.
Nah, pengawasan inilah yang perlu kita lakukan untuk bisa menjamin pembangunan Kota Bekasi, mengawal pembangunan Kota Bekasi berjalan dengan baik dan benar. Iya. Nah, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Otto adalah terkait dengan ruang terbuka, fasilitas olahraga atau hal yang lainnya yang memang menjadi hak. Jadi Masyarakat. menjadi hak dari masyarakat dan menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan tersebut. Nah, ini yang kita harapkan bahwa nantinya pembangunan Kota Bekasi ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan melalui RPJMD. Jadi kemarin kita mengesahkan, Pak Otto, mengesahkan Perda RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun yang akan datang. Nah, kita akan melihat apakah di RPJMD itu arah pembangunannya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Otto. Apakah ada berapa persen yang nantinya akan diberikan ruang terbuka hijau dari pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi? Berapa fasilitas publik yang akan dibangun? Berapa unit kesehatan yang akan dibangun? Berapa unit sekolah yang akan dibangun? Nah, ini menjadi perencanaan visi dan misi pemerintah Kota Bekasi, khususnya janji Wali Kota Tri Adianto dengan Bapak Haris Bobio selama 5 tahun ke depan. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian kita, terutama kami di Komisi 2. Jadi kalau ditanyakan apakah nantinya akan dibangun ruang terbuka hijau, jawabannya sebenarnya bukan apakah, harus. Wajib lah ya. Wajib ya, karena itu menjadi hak dari masyarakat dan menjadi sebuah perencanaan selama 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kota Bekasi. Ya. Nah, kita melihat Bang Latu ini kan banyak sekali nih mal-mal di Kota Bekasi. Itu apakah sudah memenuhi standar semua mereka ini di Kota Bekasi? Termasuk fasilitas umum yang harusnya tanggung jawab mereka untuk menyiapkan. Iya, jadi kalau mengacu Pak kepada Perda nomor 5 tahun 2021, kebetulan saya membahas di pansusnya. Itu terkait dengan Fasus dan Fasum. Jadi Perda nomor 5 2021 itu terkait dengan Fasus dan Fasum. Nah, ini yang menjadi landasan. Landasan kita ketika ada sebuah perusahaan atau developer yang membangun di Kota Bekasi, mereka harus menyediakan 40%. 40% ya? 40% dari total site plan-nya kepada pemerintah Kota Bekasi. Nah, ini yang menjadi acuannya. Nantinya, dari 40% yang akan diberikan kepada pemerintah Kota Bekasi itulah akan diatur nantinya. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk masyarakat Kota Bekasi. Apakah nanti ada fasumnya, utilitasnya. Jadi perda itu terkait dengan utilitas. Nah, ini yang menjadi alur secara regulasi yang akan kita lakukan. Nah, apakah tadi disampaikan ketika banyak bangunan mall dan segala macamnya, nah itu menjadi hak pemerintah Kota Bekasi ketika sudah diserah terimakan asetnya. Nah, karena itu menjadi sebuah kewajiban dari developer untuk bisa menyerahkan sebanyak 40% yang sudah direncanakan di site plan-nya. Nah, kita berharap nantinya ketika ada investor atau pengembang yang ingin membangun di Kota Bekasi, maka penataan Kota Bekasi itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Kalau kita serahkan kepada pihak swasta, hasilnya cukup oke. Kita bisa berkaca kepada Sumarekon. Betul. Sumarekon itu menjadi contoh prototipe kota modern. Kalau boleh saya sampaikan atau saya boleh katakan bahwa penataan Sumarekon jauh lebih bagus daripada penataan pemerintah Kota Bekasi itu sendiri. Karena kan PR Kota Bekasi kan memang cukup besar. Kita memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa. Hampir 2,6 sekarang. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupa, sementara kita juga memiliki keterbatasan. Kota Bekasi kan tidak seluas kabupaten. Kalau kabupaten, itu kan luasnya luar biasa. Mau menarik minat investor untuk bisa berinvestasi di sana. Karena banyak lahan yang memang masih bisa digarap. Nah, kalau Kota Bekasi, ini kita sekarang memiliki keterbatasan lahannya. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah mana investor yang akan masuk ke Kota Bekasi. Seberapa besar dampaknya ketika investor ini masuk ke Kota Bekasi untuk membangun Kota Bekasi. Nah, ini menjadi catatan kita. Jangan sampai nantinya ada investor yang masuk membuat bangunan atau lapangan pekerjaan atau perusahaan yang menyerap lapangan pekerjaan, tapi dampak ekosistemnya, dampak lingkungannya itu berpengaruh. Betul. Ini yang harus kita awasi bersama. Terutama terkait dengan
nanti bisa disambung Pak Auto terkait dengan macetnya, terkait dengan AMDAL-nya, terkait dengan hal-hal yang lainnya. Ini menjadi catatan kami di Komisi 2. Itu Pak Auto. Ya, nah kalau kita melihat tata ruang di Kota Bekasi, kan sebenarnya ini kan sudah ditetapkan di rencana tata ruang wilayah ya, Betul. RT RW ya, RT RW. di 2024 sampai dengan 2044. Betul. Nah, melihat acuan rencana ini, apakah semua yang ada sekarang ini, pembangunan yang sedang berkembang di Kota Bekasi, sudah sesuai nggak dengan RT RW yang sudah direncanakan? Kalau dibilang sudah sesuai, kesesuaiannya itu belum nyampe 100% ya? Ya. Jadi kalau kita bilang apakah sudah sesuai seluruhnya, tidak. Karena masih banyak PR-PR yang memang kita lihat di lapangan. Kesesuaian antara RT RW-nya. Kalau kita lihat tata ruang terbuka hijau terutama, kita masih kekurangan Pak Auto. Kekurangan ruang terbuka hijau. Di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi. Kalau kita lihat ruang terbuka hijau, paling ada cuma di hutan kota. Iya. Sementara yang lainnya, kalaupun dibilang ruang terbuka hijau, itu lebih kepada penataan betonisasi. Bikin taman segala macam. Kalau bagi saya melihatnya, taman itu tidak menjadi solusi ruang terbuka hijau. Kenapa? Karena penyerapan airnya juga berkurang. Nah, ini yang harus kita rumuskan bersama. Bagaimana kita bisa menata ruang terbuka hijau itu? Karena PR kita salah satunya adalah banjir. Banjir di Kota Bekasi itu bukan cuma karena limpahan air dari hulu, dari Bogor lah ya, kepada yang melewati Kota Bekasi. Tidak. Kalau kita lihat hujan 1 jam 2 jam dengan curah intensitas yang cukup tinggi, bisa itu langsung membuat banjir ya. Kota Bekasi di beberapa titik banjir sampai mengalami kelumpuhan. Iya. Nah, ini kan pertanyaan mendasar. Iya. Pertanyaan mendasar terkait dengan seberapa besar ruang terbuka hijau itu mampu menyerap aliran air. Yang kedua adalah bagaimana drainase yang ada di Kota Bekasi itu bisa menampung jumlah air yang terjadi akibat dampak dari hujan yang cukup besar intensitasnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena kita juga punya perda drainase, kita sudah buat di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, ini menjadi catatan. Kenapa catatannya? Karena drainase di Kota Bekasi itu masih sangat buruk. Ya. Saya bilang sangat buruk kenapa? Karena kalau misalnya Pak Oto lihat di jalan, kalau jalan utama, jalan arteri, nggak semua jalan itu ada drainasenya kiri kanannya. Ya. Kalaupun ada, kondisinya pun sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Entah itu mampet atau hal-hal yang lainnya yang membuat akhirnya aliran air tidak mengalir dengan semestinya. Ya. Nah, ini menjadi catatan juga. Oleh karenanya, catatan-catatan yang diberikan oleh masyarakat dan juga DPRD itu harus menjadi evaluasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Karena sekarang pemerintah Kota Bekasi punya 5 tahun. Kalau startnya dari kemarin, pemilu pengesahannya 2025, maka selesainya akan berakhir di 2030. Iya. RPJMD itu dari 2025 sampai dengan 2030. 5 tahun ya? 5 tahun. Oleh karenanya, ini menjadi PR oleh wali kota kita, Bapak Tri Adianto dan juga Bapak Haris Bobiho. Iya. Sebagaimana nantinya selama 5 tahun yang akan datang, beliau harus mampu menyelesaikan. Seperti apa wajah Kota Bekasi? Wajah Kota Bekasi itu akan seperti apa ya ada di tangan kebijakan pemerintah Kota Bekasi. Iya. Kami DPRD Kota Bekasi sifatnya hanya pengawasan, mengawasi dan mengevaluasi hal-hal yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kota Bekasi. Nah, kembali kepada tata ruang tadi. Bekasi ini kan kota ya. Harusnya kan kota itu lebih maju lah. Tapi kita bisa melihat di beberapa wilayah, katakan saja seperti di Rawalumbu, ini Jalan Raya Kalimalang ini, kita menemukan masih rumah-rumah kumuh masih bukan hanya ini, tapi kita masih banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana DPRD, saya untuk Komisi 2 dulu lah, bagaimana menyikapi masih maraknya atau masih kelihatannya rumah-rumah kumuh di Kota Bekasi? Ya, ini kan rumah-rumah kumuh ini sebenarnya ada 2, Pak Oto. Yang menjadi catatan kita. Pertama, rumah kumuh ini karena memang berdiri di atas bangunan liar. Ya, itu sudah pasti biasanya. Nah, yang kedua, ada memang rumah yang memang belum layak huni. Rutilahu, rumah tidak layak huni. Kalau dulu istilahnya rutilahu, sekarang RT apa saya lupa. Tapi 2 hal ini yang menjadi catatan. Ya. Kalau terkait dengan bangunan kumuh yang berdiri di atas bangunan liar, bukan tanah yang memang seharusnya. Ya. Nah, ini kan menjadi catatan. Kemarin juga pemerintah kota melakukan penataan Bangli. Bangunan-bangunan liar terutama di sepanjang Kalimalang dan sekitarnya, di sepadan sungai.
Akibat dampak dari kebijakan gubernur KDM. Iya, Nah, itu kan berdampaknya luar biasa. Betul, Nah, betul. Kabupaten dan Kota Bekasi menjadi daerah yang memang fokusnya dari Gubernur Jawa Barat KDM. Betul, betul. Sehingga kita lihat viral itu Iya. penertiban bangunan liar yang ada di Kota Bekasi. Iya. Terlepas itu menjadi lahan usaha ataupun rumah tinggal. Iya. Pertanyaannya, kalau kita sudah tertibkan bangunan liar yang ada di Kota Bekasi, Iya. mereka kan juga punya hak hidup di Betul. Kota Bekasi. Iya, iya. Nah, apa solusinya? Nah, ini yang kita tunggu, Pak. Iya. Kalau cuma sekedar menertibkan, menggusur, itu hal yang mudah. Iya. Hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi. Tapi kita menunggu action selanjutnya. Nah, action selanjutnya inilah yang menjadi pertanyaan kita. Ya. Mau dikemanakan mereka yang sudah digusur? Iya. Kalau terkait dengan mereka yang memang tadi yang kedua, yang memang Rutilahu, kita punya program Rutilahu. Pemerintah kota menyediakan program untuk pembenahan Rutilahu. Jadi Rutilahu itu bisa dilakukan oleh 3. Pertama, dana dari pemerintah pusat melalui APBN, Iya. Kementerian Sosial. Iya. Yang kedua, dari dana provinsi. Nah, yang ketiga itu dari dana APBD kita sendiri. Nah, sehingga dari 3 pendanaan ini bisa kita sinergikan. Kita lakukan secara bertahap. Berapa kebutuhan pembenahan terkait dengan rumah-rumah yang belum layak huni? Ini sudah berjalan? Sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan? Sudah berjalan. Dari tahun sebelumnya juga sudah ada. Ini program yang sudah lama. Nah, cuma memang kita punya keterbatasan. Keterbatasan jumlah untuk bisa merenovasi, membangun Rutilahu tersebut yang ada di Kota Bekasi. Sehingga nantinya, saya sampaikan yang sebelumnya, bahwa 5 tahun ke depan, kalau perencanaannya bagus, berapa total kebutuhan rumah yang harus kita renovasi terkait dengan program Rutilahu tersebut? Pemerintah harus punya datanya. Nah, dari data itu kita tinggal bagi saja tahun per tahun. Tahun ini berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, sampai dengan tahun kelima. Nah, itu kalau terkait dengan yang kedua, yang terkait dengan Rutilahu. Nah, terkait dengan tadi saya sampaikan Banglinya ini, yang pertama ini, yang ini belum kita lihat solusinya. Apalagi yang digusur itu terkait dengan mereka yang memiliki diklasifikasikan sebagai UMKM. UMKM ya. Iya. Ini kan jadi bekerja hari ini, makan tuh hari ini. Betul. Jadi kalau misalnya mereka digusur, bangunannya digusur, pertanyaannya untuk penghidupan mereka selanjutnya mereka harus melakukan apa? Sementara pemerintah belum memberikan fasilitas. Nah, kalau misalnya ini disampaikan oleh pemerintah, kita kemarin dapat informasi KDM, gubernur akan memberikan bantuan sebesar 100 miliar. Maaf, bukan 100 juta, 100 miliar untuk pembangunan wisata air. Wisata air yang ada di Kalimalang. Kalau saya berpikirnya, karena sudah ada perencanaan terkait dengan wisata air dan sudah ada peletakan batu pertama, ya mereka yang sudah digusur oleh pemerintah Kota Bekasi tinggal direlokasi, betul, difasilitasi di sana. Karena nantinya nggak cuma wisata air, ada juga wisata kuliner dan wisata-wisata yang lainnya menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, pastinya kami DPRD Kota Bekasi akan mensupport full. Dan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Bekasi adalah mensosialisasikan itu. Kepada masyarakat. Sehingga masyarakat aware, tahu apa yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Bekasi, dan yang paling penting adalah mencegah dampak lingkungan yang terjadi atas pembangunan wisata air tersebut. Karena problematika terkait dengan dampak lingkungan, sampah, pencemaran, dan segala macamnya, itu pasti selalu akan mengikuti terkait dengan wisata yang ada di air. Apalagi ini terkait dengan Kalimalang, yang menjadi pasokan air terbesar untuk masyarakat DKI Jakarta, bukan untuk Kota Bekasi. Makanya sebenarnya keberadaan Kalimalang ini kan satu hal yang strategis, tapi nggak ada kebermanfaatannya buat warga Kota Bekasi. Makanya pertanyaannya, kalau kita Kalimalang berada di Kota Bekasi, apa manfaat Kalimalang untuk Kota Bekasi? Nah, kalau ternyata ada wisata air, ada wisata air. Nah, ini akhirnya masyarakat juga merasakan, oh iya, ada manfaatnya nih Kalimalang di kita nih. Nggak cuma ngelintasin doang di Kota Bekasi, air pemanfaatannya untuk warga DKI. Gitu, Pak Oto. Nah, kelanjutan dari wisata air, apabila program terjadi, menurut saya ini juga bagus sekali dan sangat menarik sekali. Tapi ada hal yang penting. Bang Latu tadi katakan bahwa kalau memang program ini wisata air berjalan, artinya orang-orang yang tadinya ada di pinggir kali, pinggir sungai, itu mereka bisa ditempatkan di sana. Nah, sekarang bicara tentang pendataan, Pak. Apakah pemerintah sekarang sudah punya data nggak? Siapa-siapa saja mereka yang tadinya ada di pinggir-pinggir sudah diusir sekarang? Kenapa? Takutnya nanti ketika ini terjadi, bahkan bukan mereka ini, malah orang-orang lainnya akan masuk. Ini juga penting pendataan pemerintah.
Nah ini menarik Pak, pertanyaan yang penting. Ya. Problem kita sampai dengan saat ini adalah data. Ya. Data itu menjadi suatu hal yang penting. Ya. Pembangunan itu basisnya adalah data. Kalau kita tidak mempunyai data yang kuat, apapun bentuknya, tadi sampaikan oleh Pak Otto terkait dengan wisata air, kita punya nggak data UMKM yang digusur? Ya. Berapa persen mereka yang ada sehingga nantinya ketika wisata air ini dibangun, datanya sudah ada. Mereka yang membutuhkannya sudah jelas. Ya. Tinggal kita tempatkan posisinya. Betul. Atau kalau misalnya wisata air belum menampung seluruh data yang ada, kita bisa membuat strategi-strategi yang lain yang sifatnya tadi untuk bisa menempatkan mereka-mereka itu di sebuah tempat yang memang menjadi fokus. Ya. Sentral UMKM misalnya. Betul. Nah ini kan menjadi hal yang sangat penting. Tadi kembali pertanyaan dari Pak Otto, ada nggak datanya? Sampai dengan saat ini, kami tidak memiliki data itu, tidak melihat itu sebagai data yang valid. Betul. Jadi kita nggak tahu persentase berapa sesungguhnya jumlah UMKM yang ditertibkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya. Atau berapa jumlah total UMKM yang ada di Kota Bekasi. Kalau total UMKM yang ada di Kota Bekasi ada. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mereka punya data itu. Koperasi dan UMKM, itu memiliki data itu. Ya. Cuma apakah yang terdampak atau tidak, nah ini yang perlu kita dalami lebih jauh. Sehingga nantinya seperti yang saya sampaikan Pak Otto, ketika direlokasi, yang masuk malah bukan yang mereka yang membutuhkan. Iya. Nah ini kan jadi problem lainnya. Tidak menyelesaikan. Kita membuat suatu perencanaan tapi tidak menyelesaikan problem. Ini lebih menambah masalah. Ya. Nah ini yang perlu kita nantinya Pak, izin nanti kita akan juga memanggil pihak-pihak terkait dengan hal ini. Tapi karena ini baru peletakan batu pertama, kita juga belum mendapatkan DED-nya. Ya. DED dari detail engineering desainnya seperti apa, hasilnya nanti akan seperti apa, berapa yang akan bisa ditampung, atau berapa dampaknya secara ke masyarakat. Nah ini yang perlu nantinya dilihat dari DED-nya tersebut. Iya, tentu mulai pagi ini kita kirimkan pesan kepada Pemda Kota Bekasi untuk segera menyiapkan data seberapa banyak yang berdampak UMKM kemarin akibat penertiban baik di pinggir-pinggir sungai, pinggir-pinggir kali itu yang sedang ditata. Betul. Ini bisa segera disiapkan datanya. Betul. Ya. Nah, kita kembali kepada pengolahan sampah di Kota Bekasi. Memang sampah di Bantar Gebang ini kan sebenarnya ini kan banyaknya DKI punya ini. Iya. Nah, tapi kan di sana kan ada masyarakat juga yang sedang ada di sekitar sana. Sejauh ini sudah cukup nggak? Sudah cukup tertib nggak pengolahan Bantar Gebang? Jadi Pak Otto izin. Di Kota Bekasi ini luar biasa. Ada 2 TPA. Ya. Yang salah satunya adalah milik pemerintah DKI Jakarta. Ya. Yang keduanya adalah milik pemerintah Kota Bekasi. Ya. Yang milik pemerintah DKI Jakarta ditempatkan di Bantar Gebang. TPA Bantar Gebang. Nah, milik pemerintah Kota Bekasi itu ada di TPA Sumur Batu. Sumur Batu, ya. Kota Bekasi, penghasil sampah perharinya itu 1.800 ton. Jadi Kota Bekasi menghasilkan sampah perharinya itu 1.800 ton. 1.800 ton. 1.800 ton per hari, Pak. Ini kita tidak berbicara terkait dengan Bantar Gebang dulu ya. Iya, karena dua hal ini saling berkaitan, saling berdekatan dan berdampingan. Iya. Nah, kalau ini tidak kita rencanakan dengan baik, pastinya kita akan mengalami hal yang luar biasa. Kota Bekasi ini sudah mengalami, sudah sampai pada darurat sampah. Ya. Kalau ini kita tidak selesaikan, ini kita akan terancam, Pak. Jadi kemarin Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan warning kepada pemerintah Kota Bekasi terkait dengan pengolahan sampahnya. Yang awalnya dilakukan dengan metode open dumping, itu harus dirubah menjadi pengolahannya sanitary landfill. Kalau open dumping itu sampahnya cuma diangkut, dipindahkan doang, ditumpuk. Tidak diselesaikan. Nah, kalau terkait dengan metode yang sanitary landfill, sampah ini diolah. Nah, oleh karenanya, seluruh kota dan kabupaten yang ada di Indonesia, itu harus merubah sistem pengolahan sampahnya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, ini menjadi PR yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Kalau Kota Bekasi sampai dengan bulan September ini tidak bisa menyelesaikan atau mengubah cara pengolahan sampahnya dari open dumping menjadi sanitary landfill, maka konsekuensinya adalah konsekuensi hukum pidana. Kabupaten kena tuh. Kadis LH-nya kabupaten sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita tidak ingin Kota Bekasi. Oleh karenanya kemarin kita dorong sesungguhnya berapa kebutuhan anggaran yang harus kita sediakan untuk bisa merubah pengolahan dari open dumping itu menjadi sanitary landfill. Nah, pemerintah kota menyampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup, kebutuhan anggarannya Bang Dewan itu sekitar 200 miliar.
Oh, besar juga. Besar, Pak. Besar juga. Nah, saat ini kita belum mampu mengalokasikan dana sebesar itu. Nah, kita akhirnya pemerintah Kota Bekasi secara bertahap dari APBD Murni dan Perubahan itu menyediakan sekitar 78 miliar. Tahap awal lah. Tahap awal. Tapi selama ada keinginan atau prosesnya sedang berjalan terkait dengan merubah metode tersebut, maka insya Allah kita tidak akan mengalami atau dikenakan sanksi hukuman. Karena sedang berproses. Kecuali tidak ada itikat baik. Tidak ada itikat baik untuk mengelola. Nah, kalau itu beda bab, beda soal. Oleh karenanya, proses yang sedang dilakukan ini akan senantiasa kita kawal, khususnya kami di Komisi 2. Kita memiliki tanggung jawab untuk bisa mengawal perubahan metode ini. Sehingga nantinya pengolahan sampah yang di Kota Bekasi dan juga di Bantar Gebang itu akan tersinergikan. Jadi kalau misalnya kita lihat, Pak, kita punya destinasi wisata. Pak Oto, kita punya destinasi kalau mau Pak Oto mau healing, atau kawan-kawan warga Kota Bekasi mau healing, kita bisa. Kita punya ada gunung, namanya Gunung Merbau. Nah itu, Gunung Merbau itu ada di TPA Sumur Batu. Karena tumpukan sampah itu sudah menggunung, sudah sangat menggunung. Nah kemarin dampaknya longsor. Longsor di TPA Sumur Batu, yang akhirnya membuat tembok pembatas yang ada di TPA Sumur Batu roboh. Sehingga sampahnya tumpah sampai kepada masyarakat. Nah, bagaimana kelanjutan itu? Ya, saya ingat itu. Akhirnya dampak yang lebih parah adalah air lindinya. Air lindi yang disekan oleh sampah baik di Sumur Batu tersebut itu lebih mencemari lingkungan yang ada di Sumur Batu. Sehingga masyarakat Sumur Batu ini mengeluh, teriak, udah lama teriaknya. Makanya saya berikan catatan. Kami di Komisi 2 memberikan catatan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Iya. Kemarin kami sudah tinjau itu. Tinjau di TPA Sumur Batu, kita sudah melakukan sidak untuk melihat kondisi yang ada. Dan kondisinya memang sangat memprihatinkan. Nah, kalau pemerintah ini tidak menyelesaikan permasalahan sampah ini, maka mohon maaf, darurat sampah ini akan long lasting lagi, akan lebih parah lagi. Gitu, Pak Tom. Sebelum ini kan ada PLTASA, pengelola listrik tenaga sampah. Tapi informasi yang beredar bahwa ada kesalahan prosedur lah. Iya, betul. Nah, bagaimana Komisi 2 menyikapi yang ini? Jadi memang ketika 2024 ada program namanya PSN, Pak. Program Strategis Nasional. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat menggelontorkan dana kemarin itu 1,5 triliun untuk membuat PLSTA, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, dari perencanaan ini, PSN ini, ternyata prosedurnya dinilai bermasalah oleh PJ Wali Kota kemarin, Bapak Raden Gani Muhammad. Ada prosedural yang dilewati, sehingga nantinya ketika itu diteruskan, ini akan cacat hukum. Dan penunjukan pemenang lelangnya juga bermasalah. Menurut PJ Wali Kota, dan PJ Wali Kota juga sekaligus Kementerian Dalam Negeri. Jadi paham betul. Sehingga akhirnya digagalkan, dibatalkan. Nah, sekarang kita sedang sedang melengkapi proses tersebut. Jadi insya Allah ke depannya, mungkin di tahun 2026, model kerjasama PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah di Kota Bekasi itu akhirnya menjadi KPBU. KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan diawasi oleh Bappenas. Nah, kalau model KPBU ini, jadi ini swasta dilibatkan? Swasta dilibatkan, memang swasta, Pak. Swasta. Jadi modelnya adalah KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana pemerintah daerah menugaskan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau pihak swasta untuk membangun dan mengelola fasilitas PLTSA ini. Iya. Jadi dananya luar biasa sekarang, Pak. Kalau nggak salah hampir 1,6 triliun PSN. Jadi dana yang sudah nantinya akan dilokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN, jangan sampai proyek ini sia-sia. Iya, sia-sia lagi. Sia-sia kalau nggak dikawal. Kan pemerintah Kota Bekasi, pusat kan bisa melihat nantinya, ini mah nggak serius. Dicoret itu anggarannya. Atau nggak dikawal oleh kawan-kawan yang ada di DPR RI. Dicoret juga anggarannya. Bisa, Pak. Di badan anggaran itu, karena saya juga di badan anggaran mengalami, kalau sekiranya tidak penting, anggaran itu bisa dicoret. Jadi hilang kalau nggak ada yang ngawal. Atau kita tidak memiliki excuse. Kita tidak memilih alasan yang kuat untuk bisa kenapa anggaran itu harus kita turunkan.
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, ini yang harus kita kawal bersama. Sehingga nantinya persyaratan yang sekarang saat ini sedang dilengkapi oleh pemerintah Kota Bekasi, ini kita awasi bersama. Iya. Nah, kami berencana di Komisi 2 untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan OPD atau dinas terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup, untuk tadi menanyakan sampai sejauh mana proses yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Nah, harapannya dengan dibangunnya PLTSA yang ada di Kota Bekasi itu dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Bekasi, walaupun tidak seluruhnya. Iya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Tapi satu hal yang ingin saya berikan catatan. Seberapa banyak rencana yang kita bangun, kalau mindset-nya, ini kembali ke mindset Pak Otto. Ini saya menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi. Yang harus kita rubah adalah mindset kita. Mindset kita bagaimana kita membuang sampah atau mengolah sampah dari hulunya. Jadi harus diselesaikan itu dari hulunya. Hilir mah gampang, orang tinggal memindahkan doang, ngebuang sampah, nyampe ke hilirnya. Tapi kalau misalnya kita merubah mindset kita terkait dengan pengolahan sampah, kita bisa mereduce atau mengurangi jumlah hasil sampah yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Nah, sampah rumah tangga ini yang menjadi problem kita. Karena besaran jumlah yang kita keluarkan itu akan nyampe ke TPA secara langsung. Ya. Nah, kalau kita tidak melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle terkait dengan sampah yang ada di rumah kita, maka sesungguhnya kita bisa merubah masalah sampah ini atau mengurai masalah sampah ini sehingga darurat sampah yang ada di Kota Bekasi ini tidak lagi menjadi darurat sampah. Ya. Jadi bisa kita selesaikan seperti kota-kota lainnya yang menjadi contoh atau negara-negara yang lainnya sudah berhasil mengolah sampahnya. Ya. Semarang bagus sudah. Semarang bagus, Pak. Bagus. Jadi banyak beberapa wilayah yang memang kita bisa jadikan benchmark untuk pengolahan sampah yang ada di sana. Ya. Nah, Kota Bekasi ini harus merubah. Tapi sebelum kita melakukan itu, maka mindset-nya kita harus rubah. Ya. Nah, kemarin kita juga sudah mengeluarkan perda terkait dengan bank sampah. Kita punya bank sampah Induk Patriot yang menaungi bank sampah yang ada di Kota Bekasi. Tapi jumlahnya masih sedikit. Masih kita 200-an. Sementara kita punya 1020 RW yang ada di Kota Bekasi. Kan PR-nya masih banyak, sekitar 800-an lebih. Ya. Nah, masalahnya, ini kalau misalnya setiap RW yang ada di Kota Bekasi memiliki bank sampah yang dimiliki oleh warga di RW-nya, itu kita bisa mengurangi permasalahan sampah dan juga ada nilai ekonomisnya. Ya, sangat menolong itu. Sangat menolong. Dari sampahnya kita pilah, ada hasilnya kepada masyarakat. Yang kedua, kita juga bisa mengolah terkait dengan maggot. Maggot ini juga nilai ekonomisnya luar biasa, Pak. Ya. Jadi kalau banyak hal yang bisa disinergikan terkait dengan pengolahan sampah, masyarakat akan diuntungkan. Ya. Masalahnya, masyarakat kita belum tahu. Belum tahu, belum mau, dan belum mengerti manfaat-manfaat yang bisa dilakukan dan dihasilkan dari sampah yang kita keluarkan. Nah, kemarin saya mengeluarkan satu konsep. Saya memberikan statement satu konsep terkait dengan pay as you throw. Pay as you throw itu adalah kita, masyarakat, mengeluarkan biaya terkait dengan retribusi sampah itu sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Nah, jadi semakin banyak sampah yang dihasilkan, dia harus membayar lebih. Karena apa? Itu akan menjadi beban. Sehingga dia berpikir, wah kalau misalnya saya membuang sampah lebih banyak, maka beban jauh lebih besar. Ya. Oleh karenanya, jangan buang sampah terlalu banyak. Ya kita pilih. Sehingga masyarakat akhirnya sadar bahwa sampah yang kita keluarkan itu memiliki beban yang luar biasa. Yang harus kita bayarkan dari distribusinya. Bang, itu kan membebani masyarakat. Ya, mau nggak mau. Karena sampah itu adalah hal yang memang tidak boleh sembarangan kita keluarkan. Karena dampaknya nggak cuma ke sendiri, tapi semuanya. Bukan cuma lingkungan kita, tapi satu kota. Betul. Nah, kalau sekarang saat ini sudah darurat sampah, maka hal-hal seperti ini harus kita lakukan. Makanya saya menghimbau, pemerintah Kota Bekasi ini baru himbauan nih. Baru himbauan, baik pemerintah Kota Bekasi dan juga masyarakat Kota Bekasi, yuk kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah ini, sehingga nantinya Kota Bekasi tidak lagi menjadi darurat sampah, atau lebih parah lagi. Bukan lagi darurat, tapi kalau sudah bencana sampah, itu sudah luar biasa. Gitu, Pak. Iya. Mengingat bahwa Kota Bekasi sudah masuk dalam kategori darurat sampah, maka untuk mengatasi ini tentu tidak bisa hanya kita serahkan pada pemerintah, tapi Bang Latu tadi sudah mengingatkan kita ada keterlibatan daripada masyarakat,
supaya terus menjaga kebersihan di lingkungan dan dimulai memang dari rumah masing-masing. Diskusi saya di hari ini cukup menarik sekali dan saya berharap ada kelanjutan daripada diskusi ini. Bang Latu, kapan pada waktu kita diskusi lagi. Boleh. Mungkin yang terakhir, ada mungkin pesan yang terakhir yang ditujukan kepada masyarakat Kota Bekasi. Pesannya masyarakat Kota Bekasi ada beberapa yang ingin sampaikan. Nah, ini menjadi harapan kita bersama. Pertama, kita ingin Bekasi menjadi kota yang jauh lebih maju lagi. Ya. Kota yang nyaman untuk kita tinggali bersama. Kota yang memang menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga baik dari pemerintah kotanya, DPRD Kota Bekasinya, dan juga masyarakatnya, bahu-membahu membangun Kota Bekasi yang kita cintai ini. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita jaga Bekasi. Kita jaga Bekasi, kita jaga sama-sama, karena Bekasi adalah rumah kita, milik kita. Bekasi dibangun oleh para pejuang, founding father Kota Bekasi yang sudah membangun Kota Bekasi dengan perjuangan yang luar biasa. Ya. Dan saat ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaga Kota Bekasi, membangun Kota Bekasi, melindungi Kota Bekasi, sama-sama. Kita merasakan bagaimana jerih payahnya, sehingga nantinya Kota Bekasi itu menjadi kota yang bahagia warganya, nyaman ditinggali, dan juga maju kotanya, insya Allah. Luar biasa. Demikian diskusi saya di hari ini dengan Bang Latu, Ketua Komisi 2 DPRI Kota Bekasi. Dan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, mari kita jaga Bekasi, kalau bukan kita, siapa lagi. Satu ungkapan buat semua yang mendengar, lepas dari sangkar di ketitikan, terbang rendah hinggap di pagar. Cakep. Masyarakat Kota Bekasi, taat aturan, jangan sekali-sekali ada niat melanggar. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Sekaranglah waktunya. Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious vision of city, nature and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City, city of wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies are in abundance.
Let magical moments enhance the quality of your life. In the blissfulness of nature's symphony. Citra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home.